Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Veronica Elvina Weking dengan NIM 2304010121. Saya dari Prodi Akuntansi. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Di video ini saya akan membahas tentang materi penjualan dan pembelian kredit. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem akuntansi dan teknologi informasi. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Teknologi informasi adalah penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses, menyimpan, mentransmisikan, dan mengelola informasi. Jadi, sistem akuntansi dan teknologi informasi adalah suatu sistem yang menggabungkan prinsip-prinsip akuntansi dengan teknologi informasi untuk mengelola dan memproses data keuangan dalam organisasi atau perusahaan. Teknologi informasi di sini berfungsi untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan yang dilakukan oleh sistem akuntansi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pengertian, yang kedua prosedur, ketiga contoh kasus, yang keempat dokumen, kelima bagian alir, dan yang keenam kesimpulan. Pengertian. Adapun pengertian dari sistem penjualan kredit dan sistem pembelian kredit. Sistem penjualan kredit adalah suatu metode atau mekanisme dalam transaksi penjualan di mana pembeli atau pelanggan tidak langsung membayar tunai pada saat barang atau jasa diterima. Sebagai gantinya, pembeli berjanji untuk membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, biasanya dengan pembayaran secara bertahap atau cicilan. Dalam sistem ini, perusahaan atau penjual memberikan fasilitas kredit kepada pembeli untuk membayar setelah barang diterima atau jasa diberikan. Sedangkan sistem pembelian kredit adalah suatu metode atau mekanisme transaksi di mana perusahaan atau pembeli membeli barang atau jasa dari pemasok dengan pembayaran yang ditunda. Pembeli tidak membayar di muka atau secara langsung, melainkan berjanji untuk membayar dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan pemasok. Sistem ini memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang atau jasa tanpa perlu mengeluarkan uang secara langsung pada saat transaksi. Selanjutnya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang penjualan kredit. Nah, prosedur apa aja sih yang ada di penjualan kredit? Yang pertama, ada prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tebusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tebusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan
menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Nah, apa sih contoh kasus penjualan kredit? PT Kenangan Lama menerima pesanan dari toko Antigamon untuk 200 unit barang elektronik dengan total nilai 150 juta rupiah. Transaksi dilakukan secara kredit dengan termin pembayaran 30 hari. Nah, apa aja sih prosedur dan dokumen dari contoh kasus penjualan kredit tersebut? Yang pertama, prosedur order penjualan. Toko Antigamon mengajukan pesanan kepada PT Kenangan Lama. Bagian penjualan PT Kenangan Lama mencatat pesanan ini dalam order penjualan, lengkap dengan rincian jumlah barang, harga, dan informasi pelanggan. Order ini diteruskan ke bagian keuangan untuk pengecekan kredit dan ke gudang untuk persiapan barang. Dokumen yang diperlukan dari prosedur order penjualan ini adalah surat order pengiriman. Teman-teman dapat melihat surat order pengiriman dari contoh kasus penjualan kredit yang saya buat. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Yang pertama, bagian keuangan PT Kenangan Lama memeriksa riwayat pembayaran toko Antigamon. Yang kedua, karena pelanggan ini memiliki riwayat pembayaran baik dan batas kreditnya cukup, bagian keuangan memberikan persetujuan kredit. Yang ketiga, prosedur penagihan. Setelah persetujuan kredit diberikan, bagian penagihan membuat faktur penjualan. Faktur ini mencantumkan rincian transaksi termasuk total pembayaran 150 juta rupiah, termin 30 hari, tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2021. Faktur diberikan kepada toko Antigamon sebagai dokumen resmi. Dalam prosedur penagihan, dokumen yang digunakan adalah faktur. Teman-teman dapat melihat faktur yang saya buat sesuai dengan contoh kasus. Yang keempat, prosedur pengiriman. Bagian gudang PT Kenangan Lama mempersiapkan barang sesuai pesanan. Barang dikirim ke Antigamon Jaya menggunakan jasa logistik. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Setelah faktur diterbitkan, bagian akuntansi PT Kenangan Lama mencatat transaksi dalam akun piutang untuk toko Antigamon sebesar 150 juta rupiah. Sistem ini memonitor jumlah piutang dan jatuh tempo pembayaran pelanggan. Langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi penjualan kredit tersebut ke dalam buku besar. Pada tahap ini, bukti memorial disusun untuk mendokumentasikan transaksi sebagai dasar pencatatan dalam pembukuan akuntansi. Nah, dalam prosedur pencatatan piutang ini, dokumen yang digunakan adalah bukti memorial. Teman-teman dapat melihat bukti memorial yang saya buat sesuai dengan contoh kasus penjualan kredit. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Informasi penjualan seperti jumlah transaksi dan pelanggan disampaikan kepada manajemen PT Kenangan Lama dalam bentuk laporan. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi performa penjualan dan kelancaran pembayaran kredit. Yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Akuntansi mencatat beban pokok penjualan untuk 200 unit barang elektronik dalam rekapitulasi beban pokok penjualan. Dalam prosedur pencatatan beban pokok penjualan ini menggunakan dokumen rekap beban pokok penjualan. Nah, teman-teman semua dapat melihat rekap beban pokok penjualan yang saya buat sesuai dengan contoh kasus penjualan kredit.
Berdasarkan prosedur yang sudah dipaparkan tadi, maka bagian akhir sistem penjualan kredit dapat dibuat sebagai berikut, yaitu ada bagian order penjualan, bagian kredit, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian penagihan, bagian piutang, bagian kartu persediaan, bagian jurnal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pembelian kredit. Nah, apa aja sih prosedur dari pembelian kredit? Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Yang keenam, prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Nah, adapun jaringan prosedur sistem akuntansi pembelian kredit, teman-teman dapat melihat di PPT yang saya jabarkan. Selanjutnya, adapun contoh kasus pembelian kredit, yaitu PT Elektronika Harapan Kita membutuhkan mesin produk baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Mesin tersebut akan dibeli secara kredit dari PT Mesin masa lalu. Nah, apa aja sih prosedur dan dokumen yang dibutuhkan dari contoh kasus pembelian kredit tersebut? Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, Kepala Produksi PT Elektronika Harapan Kita mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian PT Elektronika Harapan Kita. Nah, dalam prosedur permintaan pembelian ini, dokumen yang digunakan adalah surat permintaan pembelian. Teman-teman dapat melihat dokumen surat permintaan pembelian yang saya sudah buat sesuai dengan contoh kasus pembelian kredit. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian PT Elektronika Harapan Kita mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada bagian penjualan PT Mesin masa lalu untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Dalam prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, menggunakan dokumen surat permintaan penawaran harga. Nah, teman-teman dapat melihat dokumen surat permintaan penawaran harga yang sudah saya buat sesuai dengan contoh kasus pembelian kredit. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, bagian pembelian PT Elektronika Harapan Kita
mengirim surat order pembelian kepada bagian penjualan PT Mesin masa lalu dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam prosedur order pembelian ini menggunakan dokumen surat order pembelian. Teman-teman dapat melihat surat order pembelian yang sudah saya buat sesuai contoh kasus pembelian kredit tersebut. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Nah, dalam prosedur penerimaan barang ini menggunakan dokumen yaitu laporan penerimaan barang. Teman-teman dapat melihat laporan penerimaan barang yang sudah saya buat sesuai dengan contoh kasus pembelian kredit. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Yang keenam, prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Berdasarkan prosedur yang sudah dipaparkan tadi, maka bagan alir sistem pemberian kredit dapat dibuat sebagai berikut, yaitu ada bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian utang, bagian kartu persediaan. Baik, mengenai penjelasan dari penjualan dan pembelian kredit tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa sistem akuntansi penjualan dan pembelian kredit memiliki peran penting dalam pengelolaan transaksi bisnis yang melibatkan pembayaran tertunda. Dalam kedua sistem ini, prosedur yang terstruktur dan jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar dan tepat waktu, serta untuk menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Kedua sistem ini memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional perusahaan dengan pengelolaan arus kas yang sehat. Dengan prosedur yang terstruktur, perusahaan dapat mengoptimalkan pendapatan dari penjualan kredit serta meminimalkan risiko kredit macet, sekaligus mengelola kewajiban utang dari pembelian kredit dengan baik. Baiklah, demikian materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.